Kita lanjut ke poin ketiga, masih membahas mengenai ginjal. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Fungsi ginjal antara lain mengeluarkan zat-zat yang membahayakan tubuh, kemudian mengeluarkan zat-zat yang melebihi batas normal, dan mempertahankan keseimbangan osmosis di dalam darah. Ginjal bekerja seperti alat penyaring atau pencuci darah yang menghasilkan urin. Kemudian lanjut ke subpoin keempat, yaitu proses pembentukan urin di dalam ginjal. Ini kebalik nih judulnya. Jadi subbab keempat yaitu proses pembentukan urin di dalam ginjal. Nah, di sini ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah sehingga zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, proses pembentukan urin meliputi tahap pertama, ada tahap penyaringan atau disebut dengan filtrasi, kemudian ada penyerapan kembali atau disebut dengan reabsorpsi, kemudian tahap terakhir yaitu pengumpulan atau augmentasi. Jadi tahap-tahap proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Pertama adalah tahap filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Ibu sudah menjelaskan, ada tabel ya. Di sini juga ada tabelnya ya. Di sini ada tabel. Nah, tapi Ibu akan menjelaskan secara rinci bagaimana proses tahap pembentukan urin di dalam ginjal. Ya. Pertama, tahap yang dilalui adalah tahap proses pembentukan urin yang pertama kali dilalui adalah tahap filtrasi, dan itu adanya berlangsung di glomerulus. Pertama, darah yang masuk ke dalam kapiler darah ya. Darah yang masuk ke dalam kapiler darah di glomerulus akan disaring ya, akan terjadi penyaringan atau tahap filtrasi sehingga komposisi filtrat glomerulus, jadi hasil filtrat yang disaring oleh glomerulus menghasilkan air dan zat-zat terlarut dalam darah berukuran kecil. Di antaranya ada NaCl, kemudian asam amino, bikarbonat, vitamin, nutrien lainnya yang penting bagi tubuh, dan urea. Nah, darah yang masuk ke dalam kapiler darah glomerulus ini sebetulnya mempunyai terdiri atas banyak komposisi. Darah manusia itu sebetulnya banyak komposisinya. Ada protein, kemudian ada sel-sel darah ya, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, kemudian ada air, kemudian ada zat-zat yang terlarut di dalam darah. Akan tetapi tidak semua zat-zat yang ada di dalam darah itu bisa tersaring di dalam glomerulus. Seperti saringan, kalian kalau punya saringan kelapa, maka yang bisa tersaring hasil saringannya ya pasti diantaranya ada airnya, kemudian ada zat-zat yang terlarut di dalam air kelapa, tapi ampas kelapanya sendiri nggak tersaring gitu loh ya. Nah, kalau air kelapa yang tersaring diistilahkan dengan zat-zat yang tersaring di dalam glomerulus. Nih, misal Ibu gambarkan. Ini ada saringan kelapa. Ya. Di sini ada saringan kelapa. Ada pasti di sini ada pori-porinya.
ya, ada pori-porinya. Ya, ini diibaratkan, saringan kelapa ini diibaratkan adalah dinding-dinding glomerulus. Nah, kemudian saringan kelapa ini kalau ada perasan, pasti di sini adalah air kelapanya. Air kelapa. Nah, air kelapa ini pasti mengandung air dan zat-zat yang terlarut dalam air kelapa. Sedangkan yang ada di sini adalah ampas kelapa. Nah, ampas kelapa ini nggak bisa tersaring. Kenapa? Karena saringannya ini, pori-pori yang ada di dalam saringan kelapa ini khusus untuk menyaring zat-zat yang bisa tersaring. Di antaranya adalah air kelapanya sendiri dan zat-zat yang terlarut di dalam air kelapa. Nah, sama seperti glomerulus, ya. Misalnya glomerulus itu kan terdiri atas kapiler-kapiler darah, ya. Nah, misalnya glomerulus nih. Nah, glomerulus ini hanya bisa menyaring air dan zat-zat yang terlarut dalam air, ya. Sedangkan sel darah dia itu menyaring darah. Jadi glomerulus ini menyaring darah, ya. Sedangkan sel darah dan protein nggak bisa tersaring. Kenapa? Karena molekulnya besar. Sedangkan di sini pori-pori yang ada di kapiler darah glomerulus itu hanya bisa menyaring molekul-molekul yang kecil, diantaranya ada air dan zat-zat yang terlarut di dalam air. Nah, air dan zat-zat yang terlarut di dalam air inilah yang disebut dengan filtrat. Nah, karena filtrat ini hasil penyaringan dari kapiler glomerulus, maka disebut dengan filtrat glomerulus, ya. Jadi filtrat glomerulus, jadi filtrat hasil penyaringan glomerulus. Adapun komposisi filtrat dari hasil glomerulus diantaranya ada air dan komponen terlarut dalam darah yang berukuran kecil. Di antaranya ada NaCl. Ini zat-zat yang terlarut di dalam darah yang berukuran kecil. Di sini yang berukuran zat-zat yang terlarut di dalam darah yang berukuran kecil. Mohon maaf Ibu, agak ada kesalahan tadi ya, ya. Kemudian di sini ada NaCl. Kemudian ada asam amino, ada bikarbonat atau rumus kimianya adalah HCO3-, kemudian ada vitamin, ada nutrien lainnya, dan urea. Nah, produk dari filtrat disebut dengan urin primer. Jadi filtrat glomerulus disebut juga dengan urin primer. Selanjutnya, filtrat yang telah dihasilkan dari penyaringan glomerulus akan masuk ke kapsula Bowman. Jadi kapsula Bowman ini berfungsi untuk menampung urin primer hasil filtrasi glomerulus, ya. Nah, kemudian urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal atau TK proximal. Nah, urin yang masuk ke dalam TK proximal akan terjadi tahap reabsorpsi atau penyerapan. Nah, bagaimana mekanisme reabsorpsinya? Yaitu zat-zat yang masih berguna di dalam urin primer nih Ibu salah di urin primer, ya, urin primer nih Ibu ganti jadi urin primer.
diserap kembali oleh pembuluh darah kapiler di sekitar TK proksimal untuk dikembalikan lagi ke darah. Jadi di sekeliling dari nefron ini diselimuti oleh pembuluh kapiler. Ya, jadi di sekeliling dari nefron ini diselimuti oleh pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler itulah yang akan membawa hasil filtrat tersebut ke darah atau menuju ke nefron. Nah, kemudian komposisi filtrat yang diabsorpsi ada air, NaCl, asam amino, nutrien penting lainnya, ada bikarbonat, HCO3, vitamin. Nah, jadi NaCl, asam amino, bikarbonat, vitamin, nutrien lainnya ini diserap kembali keluar dari tubulus contortus proksimal menuju ke kapiler darah. Ibu ulangi bahwa zat-zat yang masih berguna ini akan keluar dari TK proksimal menuju ke kapiler darah, sehingga komposisi filtrat yang tersisa di dalam urin pada tahap reabsorpsi tinggal urea, karena di sininya sudah diserap oleh kapiler darah atau sudah dikembalikan oleh kapiler darah. Jadi yang tersisa cuman urea. Nah, karena produk filtrat yang tersisa hanya urea, sehingga kesimpulannya produk filtrat tahap reabsorpsi disebut juga dengan urin sekunder. Jadi urin yang dihasilkan pada tahap reabsorpsi yang hanya mengandung urea bukan disebut dengan urin primer lagi, tapi disebut dengan urin sekunder. Nah, tahap reabsorpsi tidak hanya berlangsung di TK proksimal, tetapi berlangsung sampai di lengkung Henle. Hanya saja untuk lengkung Henle bagian menurun dia lebih permeabel terhadap reabsorpsi H2O. Jadi dia hanya fleksibel atau permeabel untuk mereabsorpsi H2O. Sedangkan untuk lengkung Henle dia lebih permeabel atau lebih fleksibel untuk mengabsorpsi NaCl. Ya, jadi proses reabsorpsi atau tahap reabsorpsi itu berlangsung di TK proksimal lengkung Henle. Baik, kemudian lanjut, setelah urin setelah melalui tahap filtrasi, telah juga melalui tahap reabsorpsi, maka urin sekunder tersebut akan masuk ke dalam TK distal. Nah, di dalam TK distal ini akan terjadi tahap augmentasi atau pengumpulan. Nah, bagaimana mekanismenya? Bahwa mekanisme tahap augmentasi, zat-zat yang berbahaya di dalam darah. Jadi di dalam darah itu ternyata masih banyak zat-zat yang berbahaya. Nah, seperti asam urat, kemudian H+, ion H+, racun racun amoniak, kemudian kreatin, bahkan ada zat sisa obat-obatan. Nah, zat-zat yang berbahaya tersebut dikumpulkan bersama urin sekunder yang mengandung urea, atau dikumpulkan. Makanya di sini ada tahap
disebut dengan tahap augmentasi atau pengumpulan karena zat-zat yang berbahaya di dalam darah dikumpulkan bersama dengan urin sekunder yang mengandung urea, sehingga komposisi filtrat yang terdapat di urin setelah terjadi tahap augmentasi ada urea, jelas karena hasil dari tahap reabsorpsi di sini ada ureanya. Nah, sedangkan zat-zat yang dikumpulkan di dalam urin sekunder ada asam urat, ada ion H+, ada ion kalium, ada ion hidrogen, ada ion kalium, ada racun amoniak NH3, ada kreatin, bahkan ada sisa obat-obatan. Nah, produk filtrat tahap augmentasi disebut dengan urin sebenarnya. Inilah kandungan urin inilah yang kita keluarkan setiap harinya. Jadi urin yang kita keluarkan setiap harinya itu merupakan urin sebenarnya yang di dalamnya ada urea dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Dan ini merupakan zat-zat limbah, ini filtrat limbah. Nah, ini harus kita buang. Bagaimana kalau kita tidak buang dan masih ada di dalam tubuh, maka hal itu akan menimbulkan penyakit bagi tubuh. Jika limbah-limbah ini, zat-zat limbah ini tidak dibuang, maka akan membahayakan bagi tubuh dan menimbulkan penyakit. Nah, setelah terjadi tahap augmentasi, maka urin sebenarnya akan disalurkan ke TK colectivus, tubulus contortus collectivus. Ya, berfungsi sebagai tempat menampung urin sesungguhnya yang telah diolah oleh nefron. Kemudian setelah urin ditampung, setelah urin sesungguhnya ditampung di TK colectivus, kemudian urin tersebut ditampung di pelvis renalis, kemudian disalurkan ke ureter, disalurkan ke kantung kemih, disalurkan ke uretra. Nah, pada tahap awal Ibu jelaskan ke kalian bahwa proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, kemudian ureter, kantung kemih, uretra. Ginjal, rongga ginjal, ya. Rongga ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Nah, rongga ginjalnya itu disebut dengan pelvis renalis. Nah, sebetulnya proses pembentukan urin. Nah, ini proses pengeluaran urin nih, mulai dari pelvis renalis, ureter, kantung kemih, uretra. Nah, sedangkan sebelum dari pelvis renalis ini adalah proses pembentukan urin. Nah, tahapnya itu adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau organ-organ yang terlibat dalam tahap pengeluaran urin diantaranya ada pelvis renalis, ureter, kantung kemih, uretra. Adapun proses pembentukan urinnya itu terjadi di nefron dan ini adalah prosesnya. Seperti itu, ya.